Itu kan Ya, sebenarnya kan nggak ada di apa namanya itu Pak, nggak ada di skripnya kan, ya, di tata aturan tuh nggak ada, cuma cuma ya bilangnya sih eh, nanti ada tamu tapi nggak tahu nih tamunya datang apa enggak gitu kan, dan ya, tidak dikasih tahu kalau itu dari pemerintah gitu, tiba-tiba datang. Terus waktu itu eh, setelah beres apa pengisi pengisi acara dikasih tahu nanti yang datang dari wali kota gini gini gini, nanti tolong eh, ya Pak harus ya biar kan mengucapkan selamat datang kepada namanya, kan kalau untuk pemerintahan kan harus lengkap kan Pak, dari detail-detailnya kan kita harus sebutin gitu kan. Nah ya, karena udah ngeblank pas maju ya udah yang karena ada keku gitu, terus yang lain teman-teman yang lain yang kenal saya secara pribadi tuh bilang gini, wah si eh, Yunus dah udah mulai reda gitu. Bener Pak, pas lagi ngomong, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Firman. Jadi ngomongnya sampai detail-detailnya juga disebut gitu. Terus kemudian eh, banyak hal yang harusnya itu diimprove. Jadi karena udah blank ya, ya udah banyak kan gitu. Karena waktu itu saya lagi sama teman berdua. Nah teman saya ini juga pengalamannya sebenarnya dia guru TK, dia tidak punya pengalaman yang kayak MC yang apa di umum gitu. Jadi kita eh, pikirnya ya awal kita nerima ini sebenarnya sih ya kan kita kenal lah dengan beberapa audiensnya gitu. Tapi karena pas datang pejabat, jadi kita udah ngeblank duluan dan itu kelihatan banget di apa live streaming, terus kemudian pengucapan kali yang bikin salah fatal sih memang pengucapan nama dan gelar. Sampai terakhir ya, pas udah selesai itu mau masuk ke ronde selanjutnya, kita sempat ditegur sama ketua ketua eh, pelaksana. Kenapa bisa salah gini? Pak maaf Pak, karena itu kan di luar teknisnya kita. Sih Pak. Dan itu pengalaman sih, dan ya, kesini kesininya jadi saya tahu. Jadi ketika ada acara yang berhubungan dengan menyangkut umum, hal-hal yang setidaknya itu belum apa namanya sekiranya itu kita bisa tidak pernah terbayang, kita tuh harus harus ada antisipasi, ibarat tuh kayak plan B-nya gitu loh Pak. Semisal ya, nih ada undangan gitu, kita nggak ngeh nih undangan dari mana, tapi sebenarnya kita harus siapin. Misalnya dari wali kota, ya, kita harus tahu dulu gitu. Ibarat seperti itu sih Pak. Terima kasih. ya. Terima kasih. Oke, kalau kita di dalam pejabat pemerintahan itu biasa kan yang kita undang bukan si A, katakanlah wali kota dia kirimkan asistennya. Atau misalnya Bimas Kristen dia akan kirimkan wakil atau mungkin staf khusus bidang ini. Biasanya kan lebih tepat kalau waktu mereka datang awal atau datang mungkin belum ada sambutan, kita bisa tanya nih. Paling nggak kita bisa kontak ketua panitia untuk menjadi narahubung atau penghubung dari orang-orang penting itu. Paling nggak tanya namanya nih, nama dan titelnya apa kita catat. Atau yang kedua, kalau dia nggak tahu, waktu datang kita datangnya ya dekat Pak. Bapak nanti akan kasih sambutan mewakili ini ya, mewakili ini ya. Kita boleh tahu Pak namanya ya. Ya kita biasakan mensiasati bertanya dulu di awal atau di tengah sebelum ada kata sambutan supaya kita tidak salah penyebutan itu kalau dalam hal nama. Terus yang kedua itu tadi kalau misalnya mendadak. Kalau kita nggak punya kapasitas di situ, ya kita harus berani menolak. Bilang, aduh saya nggak bisa daripada nanti salah memalukan. Karena kita bukan memalukan diri kita, tapi memalukan institusi misalnya nih. Katakanlah membawa PGPI atau membawa satu lembaga tertentu ya. Kita bukan membawa diri sendiri. Kalau cuma di jemaat atau di komsel, no problem lah kita salah ngomong ya. Di ranah yang kecil atau di pertemuan RT masih oke lah. Tapi kalau di ranah pemerintahan ini kan bahaya ya. Apalagi kita nggak punya kemampuan atau nggak pernah jadi MC. Kalau hanya cuma pimpin pujian masih oke lah, tapi MC kan beda dengan pimpin pujian. Ya, sebaiknya kita menolak. Kecuali kita sudah punya skill, artinya kita sudah pernah MC di beberapa tempat, ya ada apa-apa kita terima. Ya, itu makanya kita harus lihat kapasitas kita, Bapak Ibu. Jangan jangan kita terlalu mudah untuk yes 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 ya, menerima semua. Tapi kita harus mengukur kapasitas kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini kalau kita melihat ya, yang berikut adalah ingin berpikir jernih di depan audiens. Masalah terbesar seseorang dalam public speaking adalah ketika mereka kehilangan ide ya. Berpikir jernih nih, kehilangan ide, gagasan, atau poin yang harus disampaikan. Contohnya mereka yang melakukan stand up comedy selalu punya materi yang harus dibawakan. Tidak serta-merta cuap-cuap tanpa materi.
Apa jadinya ketika mereka lupa materi mereka sendiri? Kemungkinan terburuknya adalah mereka kehilangan kata-kata di atas panggung dan justru menyampaikan materi lain yang jelas tidak sesuai dengan topik atau melenceng dari tema atau topik tersebut. Disinilah peran pengetahuan tentang improvisasi ya. Jadi saudara harus punya kemampuan yang namanya improvisasi. Mengalihkan pembicaraan dengan tidak meninggalkan makna yang akan diutarakan. Ya, ini. Jadi kalau saudara kehilangan kata-kata, lakukanlah yang namanya improvisasi. Atau tiba-tiba teks saudara kehilangan, tertinggal nih. Makanya lebih aman jangan pakai teks, sekarang pakai handphone ya kan? Nah, handphone kan lebih canggih. Nggak mungkin kita ketinggalan handphone ya. Pasti di mana handphone ini selalu ada semua ya. Materi khotbah, hal-hal data-data penting, notulen-notulen itu selalu ada di handphone ya. Kalau zaman dulu kan catatan, sekarang handphone. Jadi kalau misalnya tiba-tiba handphonenya error nih atau bermasalah tiba-tiba saya dulu pernah handphone saya itu tiba-tiba baterainya habis, saudara. Udah ngomong di tengah-tengah, limit, waduh tinggal separuh 50%. Tiba-tiba handphonenya itu mati, saudara. Nah ini kan orang bisa panik nih. Kalau orang yang nggak pernah menghafal, orang yang nggak pernah baca-baca pasti, aduh bingung ini ngomong apa ya? Aduh ngomong apa ya? Nah, saya lakukan apa? Improvisasi karena saya sudah hafal, udah ingat, saya ingat poin-poinnya ya saya kembangkan lagi Bapak Ibu. Saya ambangkan, makanya saya sekarang pakai dua Bapak Ibu. Ada handphone sama tablet. Tab. Ya, tab itu untuk menjaga kalau tabletnya bermasalah, saya punya handphone. Jadi saya selalu di depan itu pakai dua. Tablet, tab sama handphone untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, penting sekali yang namanya improvisasi atau mengalihkan pembicaraan, tapi maknanya jangan sampai terabaikan atau keluar dari topik yang kita akan sampaikan. Ini penting. Ingin meningkatkan percaya diri dan berkarisma di depan orang. Presiden kulit hitam pertama di Amerika, Barack Obama, mempunyai kemampuan public speaking yang begitu baik. Sehingga dia bisa meyakinkan, ya lihat ini. Kita contoh Barack Obama ini. Karena dia bisa meyakinkan calon pemilihnya yang tidak satu warna dengannya. Jadi dia ini kulit hitam. Dia dulu itu, di Amerika itu kulit putih lebih menonjol. Biasanya presiden-presiden itu rata-rata kulit putih, Bapak Ibu. Nggak ada yang kulit hitam. Baru zamannya Obama ini ada presiden kulit hitam. Dia itu bisa mempengaruhi orang-orang kulit putih. Kepercayaan diri Obama sangat menguntungkan tujuannya sebagai presiden Amerika. Dia tidak pernah menonjolkan bahwa dia adalah kaum minoritas. Jadi dia nggak pernah ngomong, oh saya minoritas. Dia nggak pernah menunjukkan kelemahan-kelemahan dia di depan audiens. Makanya saudara kalau kita punya kelemahan jangan ditunjukkan. Apalagi kayak gini, terlalu jujur. Saya ini sebenarnya kurang persiapan. Saya ini ditunjuk dengan terpaksa. Ini kan ya kurang pas ya. Saudara jangan sampaikan, oh saya ini bukan pembicara tunggal, pembicara cadangan. Harusnya si A yang bicara karena nggak siap atau mungkin kurang fit, saya menggantikan. Wah, kita nggak perlu ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Jangan tunjukkan kelemahan-kelemahan kita di depan audiens. Ya, makanya Barack Obama ini nggak pernah tunjukkan keminderannya. Ini justru akan membuat kita akan semakin nervous, orang akan semakin kurang percaya diri atau kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu. Ya. Ia kaum minoritas ya, bahwa dia adalah kaum minoritas atau sisi di mana perbedaan warna kulit. Ada hal yang patut dijadikan perhitungan pemilih. Lalu cara menyiapkan materi public speaking. Menyiapkan materi public speaking di sini maksudnya adalah cara menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada lawan bicara atau pembicara. Persiapan yang baik adalah kunci sukses dari penampilan yang meyakinkan. Ya, seperti contoh tadi Barack Obama, dia itu awalnya itu minor, sedikit ya. Hitam itu hanya berapa? 30, 20%. 80 itu memilih waktu itu siapa ya lawannya dulu ya. Terus ada presiden yang rata-rata kan kulit hitam, kulit putih semua. Tapi dia kulit hitam, awalnya nggak yakin, 20% terus meningkat jadi 50, sampai akhirnya naik ke 65% mendukung beliau, Barack Obama ini. Karena apa? Dia punya penampilan yang meyakinkan, punya karisma yang bisa memberi kepercayaan kepada publik, kepada audiens warga Amerika, akhirnya memilih kepada Barack Obama. Seorang dengan persiapan maksimal akan tampil penuh percaya diri. Kata-kata yang diucapkan mengalir penuh arti disertai mimik yang pas, gaya bahasa yang khas. Sebaliknya, seorang yang tampil tanpa persiapan yang matang, apalagi tampil grogi, cara berbicara tidak terstruktur dengan baik dan tidak esensial.
tidak berani mendekati inti permasalahan, dan tidak berani menatap mata audiens. Nah, ini saudara. Saudara biasakan kalau jadi pembicara atau presenter atau public speaker ya, beranilah menatap mata audiens. Minimal tuan rumah atau pemimpin-pemimpin di depan, hamba-hamba Tuhan yang di depan, tataplah, saudara. Saya dulu pertama waktu khotbah di dua puasa pertama kali itu saya pakai teks. Pentak protestan saya itu kelihatan banget. Bisa tanya kepada Ibu Cindy itu ya, istrinya Pak Yeri. Kayaknya Pak Yeri dan Bu Cindy ada ke ini ya, ke Sumba ketemu Bu Santi ya. Iya kemarin cerita sih ngobrol-ngobrol lah. Terus saya itu dulu khotbah saya itu pakai teks, saudara. Terus khotbahnya itu protestan tertata. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman, wah, tertata. Tabisan dan salam kan, votum. Jadilah, ya gitu-gitulah. Jadi terstruktur Bapak Ibu. Waktu itu saya belajar untuk melihat wajahnya Pak Bekti. Tante Susan, Om Bekti, itu selalu saya tatap, saya lihat. Beberapa orang-orang Pak Sundoro, saya lihat terus. Di situ saya melatih rasa grogi. Jadi ketika saya tampil saya biasa Bapak Ibu. Dulunya saya takut di depan mereka. Beliau-beliau itu. Tapi sekarang saya menatap beberapa bahkan mulai banyak yang saya tatap. Mulai terbiasa bahkan sambil jalan-jalan, sambil keliling, ngambil apapun. Pikiran saya tetap apa ya, sudah terlatih Bapak Ibu. Sudah terstruktur Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita menatap audiens. Mata audiens supaya mengurangi rasa grogi. Dan kita bisa semakin percaya diri dan maksimal untuk termasuk kepada orang-orang pejabat pemerintahan juga. Kalau misalnya sudah di depan presiden, di depan wakil presiden, ya tetaplah wajah-wajah presiden tersebut ya. Saudara akan semakin yakin dan bisa menguasai audiens. Ini penting juga, salah satu trik ya. Hal pertama yang dilakukan pembicara sebelum memulai menyiapkan materi public speaking adalah memikirkan ending. Apa itu tujuan ending? Seperti apa yang pembicara inginkan dari aktivitas public speaking pembicara nantinya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik materi apa yang akan pembicara bahas dan sampaikan. Cara terbaik menentukan topik materi yang akan dibahas adalah memastikan bahwa memang topik yang pembicara tentukan membahas suatu pembahasan yang berfokus dan spesifik. Gitu. Kumpulkan semua sumber informasi yang berhubungan dengan materi yang pembicara antarkan. Kita perlu juga melakukan yang namanya riset, ya, riset kecil untuk melengkapi referensi yang sudah pembicara atau saudara punya. Ya, itu ya. Itu. Hal terpenting dalam mempersiapkan diri berbicara adalah membangun rasa percaya diri. Sekali lagi, bangunlah rasa percaya diri, kendalikan rasa takut dan emosi ya. Kita perlu mengendalikan rasa takut. Intinya adalah mental ya. Kita harus punya mental yang kuat. Karena banyak pakar komunikasi menyatakan bahwa persiapan mental itu lebih penting daripada persiapan materi. Makanya mungkin saudara punya persiapan materi yang kuat, tapi mentalnya nggak terstruktur. Mental saudara belum siap. Mental ini yang paling mendasar, Bapak Ibu. Ya tadi pertanyaan dari Mbak Yesi tadi ya. Jadi yang paling utama itu mental ya. Kalau mental kita, makanya cara melatih mental apa? Latihan. Cara melatih persiapan apa? Membaca. Ketika kita terus membaca materi, menguasai materi, kita baca-baca, wawasan kita makin bertambah. Ini persiapan kita udah kuat. Tapi mental ini kenapa lemah? Karena kita nggak pernah latihan. Saudara kalau nggak pernah latihan, kayak kita misalnya ada pertandingan, misalnya pertandingan bola, sepak bola lah. Kita memang skillnya hebat nih. Sudah bisa memasukkan ke gawang lawan. Tapi kita nggak punya mental, kita nggak sering latihan. Ketika ketemu sama sang juara, orang-orang yang sering juara, mental kita jadi down. Kenapa jadi down? Nggak pernah latihan. Sekalipun kita punya skill hebat. Sama. Orang yang punya mental yang kuat, kenapa? Karena dia sering latihan. Itu lebih tinggi ya bobotnya daripada sekedar persiapan materi. Saudara, kalau kita punya mental yang kuat, persiapan kita kurang. Asalkan mental kita ini sudah tertata dengan baik, grogi kita nggak akan begitu kelihatan, saudara. Kita nggak seperti orang yang kurang persiapan. Kenapa? Mental kita sudah terlatih di sini. Nah, makanya saya bilang tadi jam terbang, Bapak Ibu. Sering. Ya, apalagi tadi Pak Yunus pernah cerita pernah mengalami kesalahan, kegagalan. Ya, ini kan batu loncatan. Ini kegagalan ini kan sebagai jam terbang yang mungkin yang minus ya. Yang menjadi apa namanya? Kita perlu mengatur strategi lagi. Oh, kita punya kelemahan di sini. Oh, lain kali kalau ada apa-apa saya harus punya strategi siasat saya harus seperti ini ya. Ini. Nah, kita mental kita sudah teruji di situ. Karena kita sudah pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai ada kesalahan yang sama di tempat itu.
Dalam waktu menjelang showtime ya, showtime, pastikan pembicara beristirahat dengan cukup agar tidak kehabisan tenaga dan majulah dengan sikap optimis dan sukses. Makanya saya bilang tadi istirahat itu apa? Datanglah lebih awal, 10 menit sebelumnya, supaya kita nggak nervous. Jangan pepet. Katakanlah undangannya jam 10 pagi, datanglah jam 9.45 atau jam 10 kurang 10 supaya kita bisa istirahat sebentar. Paling nggak kita minum air ya, supaya melatih detak jantung kita, supaya kita bisa stabil. Ini penting. Supaya ketika kita tampil, kita bisa tampil dengan penuh percaya, optimis, dan sukses. Seperti itu. Oke, sampai sini ada bertanya? Monggo yang mau bertanya kita diskusi. Satu orang. Ada? Ada yang bertanya? Saya mau Pak, tanya satu kali lagi. Salam, silakan. Saya mau tanya, Pak, Tanya bagaimana ya. eh, caranya kita itu bisa punya banyak kosakata gitu, Pak. Jadi itu seperti Pak Willy kan selalu ada kosakata itu nggak putus-putus gitu loh, Pak. Bagaimana Gitu. supaya kosakatanya Apa ya? nyambung terus gitu ya. Tidak kehilangan bahan, tidak Iya, kehabisan iya, bahan gitu ya. iya, Pak. Iya betul, Pak. Itulah kira-kira, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang menjawab dulu sebelum saya jawab, mungkin yang biasa vlogger-vlogger ya seperti Pak Yunus, Bu Santi atau siapa di sini yang sudah biasa jadi pembicara mungkin bisa menjawab dulu sebelum saya jawab. kalau dari saya Pak, kalau untuk pertanyaan Kak siapa tadi? Kak, sorry Kak lupa namanya. Kak Kak Ye, Yesi Tarapa. Kak Yesi ya. Kalau dari pengalaman saya sih Kak, kembali lagi sebenarnya memang tidak ada orang introvert atau extrovert. Misal kayak pertanyaan yang tadi kan, saya kan orangnya introvert nih, nggak terlalu suka ngomong gitu. Tapi memang setiap kita memang diberikan kemampuan untuk public speaking dan menurut aku pribadi sih pentingnya untuk kita berlatih. Kalau ditanya untuk kosakata dan kosakata seperti apa, kalau saya pribadi lebih senang observasi Kak. Jadi kayak lihat beberapa, semisal kalau kita berkecimpung di dunia MC kayak itu di nikahan, ulang tahun atau apa, saya banyak banyak lihat lihat beberapa orang lah dan cara dia menyampaikan, kemudian cara dia membawa sebuah acara itu, saya bisa perhatikan dan saya bisa amati gitu. Kemudian untuk pemilihan kosakata biasanya saya pribadi itu lebih lihat baca buku, kemudian yang hari ini atau yang saat-saat ini lagi hits itu apa sih, kata-kata apa sih. Nah sekiranya kata-kata itu semisal kita bisa gunakan di audiensnya semisal anak-anak, berarti kata-kata yang lagi hits itu kita bisa uh, kasihkan atau kita bisa sampaikan kepada anak-anak gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi tidak tidak putus dan tidak berhenti untuk belajar gitu. Karena kalau semisal kita puas dengan apa yang saya capai hari ini, semisal udah di level ini nih, ya udah gitu. Nanti kedepannya ya udah kan aku punya pengalaman. Nah itu sebenarnya tidak boleh seperti itu, tapi kita harus mengupgrade terus. Apalagi sekarang banyak sekali teman-teman yang seneng ngobrol gitu kan. Nah, ketika kita ngobrol dengan teman-teman itu, kita juga bisa dapat nih kosakata baru dari teman-teman itu. Gitu. Makanya penting sekali, sebenarnya nggak ada orang introvert dan orang extrovert menurut pendapat saya, tapi lebih ke kita harus belajar ngomong kepada atau punya teman yang suka ngomong. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari kalimat-kalimat kosakata dari mereka seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yunus ya. Saya tambahkan ya memang betul ya yang disampaikan kita jangan kuper ya. Kita harus mengupgrade diri jangan kuper. Ini dunia media sosial kan semakin luas ya. Era digital ini semakin luas dan kita bisa menyaring, kita bisa menangkap, mengambil informasi baru, kata-kata yang lagi viral ya itu yang perlu kita serap. Tapi kita harus filter ya. Tidak semua kata-kata itu kita bisa pakai karena ada kata-kata negatif juga. Paling tidak kata-kata yang positif yang kita bisa kembangkan ya perlu yang namanya membaca. Makanya saya bilang baca-baca berita, baca-baca informasi. Ya kita memang melancar Alkitab. Bagus ya kita belajar memperdalam Alkitab. Oke, tapi kita juga harus melihat sumber-sumber dari luar untuk menambah perbendaharaan kata.
Paling tidak ya syukur-syukur kalau bisa bahasa Inggris ya, bisa bahasa asing yang lain itu juga akan menambah wawasan. Tapi bahasa Indonesia juga masih banyak kata-kata sastra-sastra bahasa yang perlu kita tahu, yang sampai saat ini juga mungkin masih ada yang kita belum tahu. Tapi yang terpenting di situ adalah jangan pernah malas untuk belajar dan membaca ya. Jangan ada kata malas, jangan ada kata berhenti atau apa saya sudah sampai sini kemampuan saya itu. Jadi penting sekali. Jadi Mbak Kak Yesi harus terus eh, kalau Mbak Yesi mungkin bergaul atau berteman dengan teman-teman yang fasih bicara ya suatu saat akan bisa untuk berbicara karena ada transfer impartasi ya. Karena kita sudah jelas kalau kita bergaul dengan ini akan seperti ini. Ya bergaul dengan misalnya pencemooh suka orang yang suka gosip ya kita akan jadi orang suka gosip. Tapi kalau saya balik, kalau kita bergaul dengan orang public speaking, kita akan menjadi seorang public speaking ya kan? Ya sering bergaul lah dengan teman-teman tadi saya katakan Pak Yunus ya saya setuju. Yang penting jangan pernah menutup diri dengan kosakata-kosakata yang baru. Ini saya mohon maaf ini agak telat lebih 5 menit. Saya akhiri aja ya. Karena sudah melewati 5 menit. Kita lanjut besok. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di awal silahkan ya. Kita mau sharing. Intinya saya lebih banyak diskusi. Saya tidak banyak menyampaikan teori atau hal-hal yang apa namanya semacam teori seperti komunikasi, tapi lebih banyak diskusi dan interaktif. Dan terutama hari Rabu itu adalah harinya saudara. Berikan yang terbaik ya dari public speaking supaya kita saling menilai nanti. Saudara bisa kasih pertanyaan atau memberikan input juga boleh. Ya, input-input. Oke, terima kasih. Kita akhiri aja ya. Nanti kita lanjut besok. Karena waktu sudah 7:30. Kita mulai besok seperti biasa ya jam 5. Baik, Baik, Pak. Tapi, Baik, Pak. Pak, sorry, sebentar. ya. Tapi memang untuk materi ini sebenarnya memang kayak nggak kerasa sih, Pak, jawabnya, Pak. Karena menarik sih, karena kan ini berkaitan langsung kan dengan kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Pasti banyak Iya, banget iya. ceritanya dari Betul sih, Pak. Semuanya bisa melihat ke kamera. Ya, 1, 2, action, 3. Oke. Ya, kita akan akhiri nanti yang akan menutup di dalam doa Ibu Helmi ya. Minta tolong Ibu Helmi bisa menutup di dalam doa pertemuan kita pada hari ini. Baik, mari kita berdoa. Ya. Bapak yang dalam hidup kami, terima kasih buat pembelajaran materi yang telah kami terima dari Pak Willy. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Kami boleh belajar, mengerti, dan memahami setiap materi yang dia sampaikan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang dapat